JoJo's Bizarre Adventure, sebuah anime yang identik dengan baku hantam, donat, kekuatan waktu, bernafas, dan juga kekuatan stand yang unik. Kita disuguhi pertarungan dengan kekuatan yang unik yang terkadang membuat kita berpikir. Seperti contohnya, bagaimana cara kerja King Crimson atau bagaimana cara kerja GE Requiem. Pertarungan dalam perjojoan juga tidak semuanya baku hantam. Seperti contohnya, pertarungan judi, pertarungan janken, dan bahkan ada juga pertarungan main game. Di sepanjang perjojoan, juga terdapat beberapa momen bizarre yang membuat kita terheran-heran hingga membuat penasaran apa sih yang dipikirkan Hirohiko Araki sampai tercipta momen-momen bizarre tersebut. Selamat datang di What's JoJo. Kali ini kita akan menghitung mundur momen-momen bizarre yang ada di JoJo's Bizarre Adventure. Nomor 10, Teh Abakio dari part 5 Golden Wind. Ketika Giorno baru saja bergabung menjadi anggota gangster, dia dipertemukan oleh anggota yang lain. Lalu, Abakio inisiatif memberikan salam selamat datang dengan cara menyuguhkan secangkir teh. Namun, teh tersebut bukan teh biasa, melainkan teh alami khas Abakio. Ketika Giorno akan meminumnya, dia menyadari bahwa teh itu bukan teh biasa. Namun, Giorno tetap meminumnya. Namun ternyata, Giorno tidak benar-benar meminumnya, karena dia sudah mengubah giginya menjadi ubur-ubur yang bisa menyerap cairan. Giorno memang sengaja melakukan ini untuk membuat kesan pertama yang bagus di hadapan anggota gangster. Nomor 9, Joseph Joestar pesan es teh dari part 3 Stardust Crusader. Ketika Jotaro dan kawan-kawan sampai di Mesir, mereka mengunjungi sebuah bar untuk mencari petunjuk tentang keberadaan Dio. Mereka bertanya kepada pemilik bar dan menunjukkan foto bangunan tempat Dio berada. Namun, si pemilik bar tidak mau menjawab jika mereka tidak membeli sesuatu. Lalu, Joseph memesan 4 es teh. Iced teaを4つ。やっぱり知りませんよ。Es teh ya, bukan bir atau alkohol, tapi es teh. Dan ini beneran es teh, bukan teh alami khas Abakio. Nomor 8, Koichi dan suster rumah sakit dari part 4 Diamond is Unbreakable. Saat itu, Koichi mendatangi rumah sakit untuk mencari tahu ruangan Fungami Yuya, seorang pengguna stand dari Highway Star. Dia bertanya kepada suster secara sopan, namun suster itu justru menghinanya. Raut wajah Koichi sedikit berubah. Lalu, dia menggunakan kekuatan stand-nya kepada suster tersebut. Oke, Master. Let's kill the whole bitch. Oke, Master. Let's kill the whole bitch. Memang, suster seperti itu memang seharusnya diberi pelajaran. Mantap, Koichi. Nomor 7, Narancia belajar matematika dari part 5 Golden Wind. Narancia, Fugo, Abakio, dan Mista, mereka adalah anggota gangster yang sudah terjun di dunia kriminal. Namun, ketika mereka berkumpul, mereka sangat tidak terlihat seperti gangster. Berbeda dengan gangster di GTA, yang kalau ngumpul biasanya mabuk-mabukan, pakai narkoba, atau bahkan main cewek. Sedangkan gangster Golden Wind, mereka hanya minum teh, makan kue, dan belajar matematika. いいですか 6×5 はいくつです 6×5 は6、5、30。そう Di sini, Fugo berperan sebagai guru privat Narancia. Lalu, Narancia pun menunjukkan hasil belajarnya. 16 dikali 55 sama dengan 28. Melihat ketololan Narancia, Fugo langsung naik pitam.
Komen di bawah siapa guru terbaik, Koro Sensei, Fugo, atau Onizuka. Nomor 6, Kira Yoshikage membeli sandwich. Dari part 4, Diamond is Unbreakable. Sejak awal, Kira Yoshikage adalah orang yang bizarre. Perkenalannya bizarre, kelakuannya bizarre, dan kemanapun dia pergi, dia selalu membawa tangan mayat di saku jasnya. Ketika dia akan membeli sandwich, dia memegang sandwich tersebut dengan tangan mayat sampai bungkusnya robek. Lalu entah mengapa dia menjelati saus yang menempel di tangan tersebut. Nomor 5, gangster yang kompak menghajar seseorang. Dari part 5, Golden Wind. Momen ini terjadi ketika geng Bucciarati sedang istirahat di semacam restoran. Lalu, seseorang berbaju putih menyenggol Narancia. Pria tersebut marah karena bajunya ketumpahan minuman. Kemudian, Narancia menghantam pria itu dengan gelas. Lalu, Narancia bilang, "Kau pasti musuh." Dan tiba-tiba, Mista langsung bergabung untuk menghajar pria itu. Sedangkan Abakio yang tadinya bersantai sambil menikmati minuman, tiba-tiba juga ikut menghajarnya. Nomor 4, Kakyoin makan cherry. Dari part 3, Stardust Crusader. Ketika Jotaro dan kawan-kawan sedang berada di Singapura, terjadi sesuatu yang aneh terhadap Kakyoin. Dia sengaja mendorong Jotaro dari ketinggian. Lalu dia bilang cuma bercanda dan makan cherry. Jodan. Lero 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 lero. Namun ternyata dia adalah musuh yang menyamar. Singkat cerita, Jotaro berhasil mengalahkannya dan mereka pun melanjutkan perjalanan. Di tengah-tengah perjalanan, lagi-lagi Kakyoin makan buah cherry dengan cara yang bizarre. Thank you. Lero 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 lero. Ternyata sifat Kakyoin memanglah seperti itu. Nomor 3, Bucciarati mendeteksi kebohongan. Dari part 5, Golden Wind. Momen ini terjadi pada saat Giorno pertama kali bertemu dengan Bucciarati. Bucciarati saat itu sedang mencari tahu siapa yang menyerang Luka. Sebenarnya, insting Bucciarati sudah tepat. Memang Giorno lah yang menyerang Luka. Bucciarati mencoba berbicara secara baik-baik, namun Giorno berbohong. Bucciarati pun menatap mata Giorno dengan maksud intimidasi. Giorno yang berbohong sampai berkeringat akibat intimidasi Bucciarati. Lalu, rasa ini adalah rasa seseorang yang berbohong. Giorno Giovanna. Nomor 2, Torture Dance. Dari part 5, Golden Wind. Momen ini terjadi setelah teman-teman gangster mengalahkan musuh yang bernama Mario Zucchero. Dia sudah tidak bisa berkutik karena kepalanya dilepas dengan kekuatan sticky finger milik Bucciarati. Selain itu, Bucciarati juga menutup mulut Zucchero dengan sticky finger. Lalu, Mista menggantung kepala Zucchero dengan benang pancing. Dia juga memasangkan kacamata dan menghadapkan kepala Zucchero pada sinar matahari. Setelah itu, Torture Dance dimulai. Vocal percussion on a whole nother level, coming from my mind. Vocal percussion on a whole nother level, coming from my mind. Nomor 1, Polnareff dan Toilet. Dari part 3, Stardust Crusader. Momen ini terjadi ketika para Stardust Crusader sampai di India. Mereka pun istirahat sejenak di sebuah restoran. Kemudian, Polnareff pun ingin pergi ke toilet, lalu si pegawai restoran memberikan sebuah tongkat kepadanya. Polnareff tidak mengerti untuk apa tongkat tersebut. Dia pun memasuki toilet dan ternyata toiletnya cukup bersih dan nyaman. Polnareff pun segera menuntaskan keperluannya di dalam toilet. Tak lama kemudian, dia berteriak dan memaksa keluar.
いかがなされました？いかがなされましたかじゃない。便器の中に豚が顔を出しているぞ。 Ternyata di dalam toilet terdapat seekor babi yang muncul dari lubang. Si pegawai menjelaskan bahwa di bawah restoran terdapat kandang babi. Jika para babi kelaparan, biasanya mereka akan muncul dari lubang toilet. Oleh karena itu, Polnareff dibekali dengan tongkat supaya dia bisa menghajar si babi. Sungguh bizar kan? Itulah 10 momen terbizar yang ada di JoJo's Bizarre Adventure. Karena momen bizarnya ada banyak, maka kami akan memasukkan beberapa momen lain ke dalam HM atau Honorable Mention. HM nomor 1, Stroheim, Sains Jerman adalah yang terbaik. HM nomor 2, Joseph yang menyamar. HM nomor 3, Magnet, Joseph dan Afdol. HM nomor 4, Kisebe Rohan memotong jari. Sekian video What's JoJo kali ini, sampai ketemu lagi di What's JoJo yang selanjutnya.